Luciano Spalletti akui Juventus kurang berkualitas. Luciano Spalletti menyadari bahwa Juventus memerlukan kualitas lebih setelah ditahan oleh Torino tanpa gol. Namun tetap puas dengan cara tim berjuang di sepanjang laga. Luciano Spalletti kini telah memimpin 3 laga sejak dipilih sebagai pengganti Igor Tudor dan hanya memenangkan 1 laga diantaranya yang mana adalah laga debutnya saat menghadapi Cremonense dengan skor 2-1. Pendukung AS Roma layak impikan Scudetto. Gianpiero Gasperini yakin bahwa sudah sepantasnya para penggemar AS Roma mulai memimpikan Scudetto. Mereka memasuki jeda internasional di peringkat kedua klasemen Serie A berkat kemenangan 2-0 atas Udinese. Sangat hebat bahwa para penggemar memimpikan Scudetto. Kami berhasil mencapai jeda internasional dengan berada di posisi kedua klasemen, ujar Gasperini. Carlos Corberán puji semangat juang Valencia. Manajer Valencia Carlos Corberán mengaku sangat terkesan dengan semangat juang yang ditunjukkan oleh timnya saat menjamu Real Betis dini hari tadi. Los C hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Corberán terkesan dengan tekad pemain Los C untuk bangkit dan menyamakan kedudukan setelah tertinggal lebih dulu. Bahkan mereka terus mencoba meraih 3 poin hingga menit-menit akhir. Kartu merah perdana Verdong di Ligue 1. Calvin Verdong mendapatkan kartu merah saat Lille bertandang ke Strasbourg. Pada laga ini, Lille kalah 0-2. Verdong sendiri memulai laga dari bangku cadangan, tepatnya di menit ke-85. Pada menit ke-90+3, ia mendapatkan kartu merah langsung dari wasit. Hasil ini bikin Lille turun ke peringkat kelima dengan raihan 20 poin. Legenda saja ragu AC Milan bisa raih Scudetto. Legenda AC Milan, Riccardo Montolivo, meragukan kemampuan bekas timnya untuk meraih Scudetto. Menurutnya, I Rossoneri hanya akan menjadi tim yang merebut tiket Liga Champions di musim 2025-2026. Permasalahan muncul bagi I Rossoneri ketika berhadapan dengan tim yang lebih lemah dari mereka, semacam Pisa dan Parma. Roy Keane sebut Manchester City sudah kembali. Manchester City menghajar Liverpool dengan skor telak 3-0. Kemenangan impresif di laga ke-1000 Pep Guardiola itu membawa City kembali ke peringkat kedua. Roy Keane mengakui bahwa skuad Pep Guardiola telah menemukan kembali percikan mereka. Hal ini membuat persaingan di papan atas kembali memanas. Lautaro Martinez akhiri puasa gol. Inter Milan sukses menaklukkan Lazio 2-0 di San Siro. Gol cepat Lautaro Martinez dan sontekan Ange Iwanboni membawa Nerazzurri memuncaki klasemen Serie A. Gol ini mengakhiri puasa gol Lautaro di Serie A sejak 4 Oktober dan mematahkan rekor 4 clean sheet beruntun Lazio. Lautaro mengaku lega setelah mencetak gol lagi. Ia juga berterima kasih kepada para penggemar di San Siro yang memberinya standing ovation saat ia diganti. Szoboszlai jadi rebutan. Real Madrid dan Manchester City dikabarkan tengah mengamati dengan cermat pergerakan Dominik Szoboszlai. Gelandang elegan milik Liverpool itu kini berada di persimpangan dengan The Reds mulai merasa gelisah soal kontrak dan masa depannya di Anfield. Bakat besar, visi tajam, dan kemampuan menciptakan momen ajaib membuatnya jadi incaran klub-klub raksasa Eropa. Erling Haaland tiada lawan. Ketajaman Erling Haaland musim ini turut membuatnya terus menguasai posisi teratas daftar top skor Liga Inggris. Saat ini ia unggul 6 gol dari pesaing terdekatnya, yakni Igor Thiago. Igor Thiago sejauh ini sudah membuat 8 gol untuk menempati posisi kedua daftar pemain tersubur di Premier League pada musim ini. Griezmann pecah rekor di La Liga. Bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann memecahkan rekor yang telah bertahan selama 10 tahun di La Liga saat timnya meraih kemenangan 3-1 atas tamu mereka Levante. Griezmann dimainkan setelah pertandingan berjalan 1 jam dan sukses menyerangkan brace untuk mengamankan 3 poin bagi timnya. Griezmann dari Atletico de Madrid telah menjadi pemain pengganti tercepat yang mencetak gol di La Liga dalam waktu 28 detik. Benjamin Pavard kesulitan di Marseille. Mantan bek Inter Milan Benjamin Pavard mengalami awal yang sulit di Olympique Marseille. Ia kesulitan mengimbangi tempo dan intensitas serangan tim, performanya dianggap menurun tajam. Namun pelatih Roberto De Zerbi pasang badan untuk membelanya. Menurutnya Pavard menderita karena hal itu, tetapi terus tetap tenang karena dia adalah aset yang nyata. Dia tidak boleh merasa terlalu bertanggung jawab. Rashford benar-benar terlahir kembali.
Marcus Rashford sedang menikmati masa kemasannya di Barcelona, 6 gol, 8 assist, dan di La Liga, tak ada pemain yang memberi lebih banyak umpan berujung gol darinya. Permainannya kini bukan hanya soal kecepatan atau insting mencetak gol, tetapi tentang visi, ketenangan, dan sentuhan yang menyalakan harmoni di setiap serangan Blaugrana. Atlanta kolaps, Ivan Juric masuk antrean PHK. Korban keempat pemecatan pelatih di Liga Italia 2025-2026 sudah mengantri dengan Atlanta serius mempertimbangkan mengganti Ivan Juric. Kehidupan Atlanta tanpa pelatih Gianpiero Gasperini berubah menjadi neraka. Dalam 9 pekan pertama Liga Italia, Atlanta hanya menang 2 kali. Juric sudah mulai diisukan bakal dipecat karena dia dianggap merusak apa yang telah dibangun Gasperini di Atlanta. Roberto Mancini tolak tawaran melatih klub Qatar. Laporan di Italia awal minggu ini mengklaim bahwa Roberto Mancini hampir menerima tawaran pekerjaan baru di Timur Tengah dengan melatih klub Liga Bintang Qatar Al Sadd setelah ia meninggalkan perannya sebagai pelatih kepala tim nasional Arab Saudi tahun lalu. Namun Mancini telah menolak pendekatan tersebut. Ia dilaporkan masih menunggu proyek baru di Eropa karena masih ingin melatih di benua biru tersebut. David Raya di jalur jadi kiper terbaik dunia. Micha Richard menilai kiper Arsenal David Raya sedang berada di jalur menuju status penjaga gawang terbaik di dunia, namun menurutnya kiper asal Spanyol itu masih berada satu level di bawah Alisson Becker dan Thibaut Courtois. Richard menilai kemampuan Raya dalam membaca permainan dan distribusi bola sangat sesuai dengan gaya bermain modern Arsenal di bawah Arteta. Sarri ambil sisi positif kekalahan Lazio dari Inter. Maurizio Sarri mengaku terkesan dengan mentalitas Lazio setelah kebobolan gol di awal pertandingan melawan Inter Milan, sembari menegaskan bahwa ada sejumlah hal positif yang bisa diambil dari kekalahan tersebut. Mentalitas tim jelas membaik karena mereka tidak kehilangan akal setelah gol awal tersebut dan tetap bertahan hingga akhir. Ada hal-hal positif yang bisa diambil dari pertandingan ini dan kami memanfaatkannya, ujarnya. Atletico Madrid bidik bek Real Madrid. Jajaran petinggi raksasa La Liga Atletico Madrid dikabarkan sudah melakukan pembicaraan untuk jendela transfer mendatang. Mereka disebut telah menjadikan bintang Real Madrid Ferland Mendy sebagai target utama. Sosok Ferland Mendy menjadi yang paling masuk akal untuk direkrut pada jendela transfer musim dingin kali ini. Pasalnya, Ferland Mendy jarang mendapat kesempatan bermain akibat cedera. Tampil inkonsisten, Dean Huijsen diminta perbaiki performa. Dean Huijsen telah menjadi pemain yang sangat menonjol bagi Real Madrid sejak bergabung dengan klub tersebut pada musim panas. Namun Dean Huijsen dikritik dalam beberapa pekan terakhir karena penampilannya yang tidak konsisten, terutama melawan tim-tim besar. Kelemahannya baru-baru ini dieksploitasi dalam kekalahan dari Liverpool. Huijsen diminta untuk meningkatkan kemampuan internalnya oleh staf pelatih Madrid. Keputusan wasit anulir gol Van Dijk dikritik. Liverpool kehilangan sebuah gol di markas Manchester City. Tandukan Virgil van Dijk masuk ke gawang tetapi dianulir. Keputusan yang disambut kritik. Banyak yang menilai apapun yang disebut gangguan oleh Robertson semestinya sangat minimal. Meski tanpa gangguan pun, Donnarumma tetap tak akan menjangkau bola bagaimanapun situasinya. Liverpool tak usah bicara gelar dulu deh. Manajer Liverpool Arne Slot membuat klaim yang mengkhawatirkan soal peluang timnya di Premier League. Ini diucapkannya usai The Reds dibantai 0-3 oleh Manchester City. Slot pun secara terbuka meminta timnya realistis. Ia menegaskan bahwa pembicaraan soal gelar juara adalah hal terakhir yang perlu dipikirkan saat ini. Fokus utama timnya saat ini adalah segera memperbaiki